Oke, memang yang pertama kembali lagi saya nggak bisa menarik kayak nggak bisa menarik rasa aman yang dirasa oleh pembeli dan penjual kalau saya tidak menarik ke dalam diri kita sendiri, ya kan? Step awalnya itu. Ketika teman-teman bertemu dengan klien di tempat manapun, mau di showing, mau di apapun, pasti yang dinilai adalah kitanya. Ko Handi dulu sempat bahas bahwa sebetulnya sebelum rumah yang dijual, sebetulnya diri kita lah yang dijual. Kebayang ya? Jadi sebetulnya itulah step pertama yang dinilai oleh pembeli atau penjual. Kalau misalkan penjual mungkin ketika kita ngelisting, ya nggak? Ketika kita ngelisting, ketika kita awal, rasa percaya step pertama tuh dibangun di sana. Gitu. Kita profesional nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembeli berarti pas showing. Nah, makanya itu kembali di Beyond juga menekankan bahwa apakah itu atribut seragam, apakah itu name tag, apakah itu kartu nama, apakah itu cara kita memperkenalkan diri, gitu. Apakah itu cara kita menjelaskan unit, itu semua dinilai. Itu semua ada nilainya. Orang mungkin akan diem, tapi itu semua ada skornya. Gitu. Ketika kita datang, makanya kenapa kembali lagi, kenapa di Beyond sampai ada mobil. Mobil itu untuk saya dan Ko Handi jujur itu kos yang sangat besar bensinnya. Tapi kenapa sih sampai kita bela-belain kita menyediakan mobil? Kenapa? Karena kita tahu ketika showing ada kemungkinan Bandung ini sering hujan dan lain-lain gitu kan. Ketika kita showing, mungkin kalau kita turun dari mobil dan kita nggak keringetan, nggak apa-apa tuh akan lebih meyakinkan bagi pembeli. Nah itu sebetulnya behind story kenapa mobil kantor ada. Kalau teman-teman mau pakai untuk pinjam ketika showing supaya lebih tampil meyakinkan, silakan. Karena memang itu tujuannya. Memang antri ya pemakaiannya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya ketika kita awal ketemu pun sudah ada skor dari pembeli. Ketika kita menjelaskannya kita bagaimana? Berbet-berbet atau lancar atau tertata baik, itu keluar skor lagi. Gitu. Nah, itulah skor itu kalau memang bagus, memang ketika pembeli percaya, maka yang keluar apa? Yang keluar adalah angka negosiasi karena dia trust. Gitu. Kalau dia nggak nego, ada kemungkinan dia nggak cocok unitnya atau dia nggak percaya sama kita, itu juga bisa. Betul kan? Aduh, nggak meyakinkan, gue seneng unitnya tapi gue kok kurang feel sama agen. Itu ada beberapa klien yang ngomong, satu nggak serak sama agennya, kamu pegang nggak? Bahkan sempet nanya ke kita tuh kayak begitu kan, saya lihat unitnya, saya cocok tapi saya nggak cocok sama agennya, kamu pegang nggak? Kalau kamu pegang tolong dong gitu. Nah itu kan udah warna yang berbeda ya, berarti kan dia misrak banget sama si agennya. Nah itu juga ada skor. Jadi kembali lagi ketika dia nego, nah cara kita menyampaikan nego, cara kita bernegosiasi itu juga ada skornya. Nah kalau ini skor semuanya bagus, sebetulnya tidak akan ada masalah ketika penarikan UTJ masuk ke kantor. Begitu. Nah kembali lagi, apakah ada di lapangan owner atau buyer yang memang paranoid? Paranoid itu benar-benar nggak percayaan lah. Ada memang. Diobatinnya gimana? Ya diobatinnya ketemuan, kesepakatan. Kalau misalkan memang tidak bisa dihandle, oke lah, saya udah ngomong apa aja dia juga nggak percaya, oke kita datang ketemu aja di kantor, kita kesepakatan di kantor, kesepakatan jual beli, gitu. Nah, masalah dari kepercayaan tadi ya, balik lagi ya Pak. Nah, terus yang kedua adalah masalah legalitas. Masalah legalitas memang tidak bisa kita lihat, nggak bisa. Legalitas itu hanya bicara berkas memang. Nah, berkas ini baru bisa keluar memang ketika ada deal. Saya pernah nggak minta saat di tahap pertama ngelisting saya dapat berkas sertifikat? Pernah nggak? Pernah. Khusus untuk memang klien-klien yang memang mau nitip ke saya. Misalkan saya nggak kenal, terus tiba-tiba dia ada masuk, Bu, jual properti ya, gini. Saya mau nitip di daerah ini bisa nggak? Nah biasanya saya mensyaratkan tambahan, bisa Pak, kita nggak berbayar, kita bantu, tapi memang kami minta kopi sertifikat. Itu bisa, karena dia menghampiri saya, dia nanya, kebayang ya, jadi posisi saya tuh agak lebih tinggi gitu, jadi saya bisa minta. Tapi kalau saya yang ngejar listing, memang susah, udah saya ngejar listing, saya minta. Nah, itu memang biasanya mereka orang nggak mau, ya kan? Itu yang banyak kita temuin. Mayoritas owner tidak akan mau mengeluarkan berkas-berkas kalau belum ada pembeli. Nah, begitu ada deal, begitu ada nego atau nego udah berdeal, nah itulah tugas teman-teman untuk kembali ngecek. Pemilik bukan, nama di sertifikat siapa, sertifikat ada di mana, gitu kan. SHM atau SHGB itu juga sering salah ya, hati-hati ya. SHM atau SHGB mungkin hal yang kecil,
Tapi untuk pembeli yang hitungan ketika mereka berharap SHM dan ternyata owner masih SHGB, itu akan bisa membatalkan deal. Kebayang ya, owner bilang gue SHGB kok, ya gue jual apa adanya SHGB, saya terimanya info SHM, di iklan SHM, berarti saya harusnya SHM. Nah itu SHM ke SHGB itu kan angkanya bisa 10 juta lebih. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi sebelum deal pastikan lagi SHM atau SHGB, sertifikat ada di mana, itu juga ya, sertifikat ada di mana. Oh sertifikat ada di bank apa, BCA dan lain-lain, oke, aman. Sertifikat ada di mana? Sertifikat di tangan temen saya. Nah mungkin ada utang piutang ya kan, itu secara tersurat lah ya, maksudnya nggak ini. Nah itu teman-teman yang harus peka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang agak beda, kembali lagi saya nggak bisa semuanya dijelasin di sini, nggak akan bisa. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman latihan terus di lapangan dan ternyata ada sesuatu yang aneh, diskusi gitu, kita cek gitu. Karena apa? Kita nyarinya duit, bukan masalah. Legalitas dari Beyond itu seperti apa? Kantor properti itu biasanya tetap ketika bikin kantor, satu pasti ada gedung. Banyak juga nggak ada gedung, banyak. Tapi kebetulan kita bergedung. Jadi kadang memang ada yang nanya, oh Beyond ada di mana gitu, kantornya di mana gitu kan. Saya harus meyakinkan klien saya bahwa kita establish. Saya biasanya bilang, oh ya kita ada di kantor Pasir Koja pusatnya, lalu kita juga buka di KBP, kita juga buka di TKI, sama di Pasteur juga ada. Itu aja biasanya orang udah oh gitu ya. Soekarno-Hatta kita juga ada. Nah itu jangan segan untuk menyebutkan nama-nama kantor kita di mana-mana gitu. Buat apa sih? Supaya balik lagi trust gitu. Kalau kita bilang kantornya di mana, itu tuh di mana tuh, Pasir Kojanya di mana ya? Ya itu orang juga, lu kantor sendiri aja lu nggak tahu ya, susah ngomong ya gitu. Nah ketika itu ditanyakan, jawablah dengan pede gitu. Ya kalau Hadi ketua Arebi ya susah ngomong ya, mau diapain, saya nggak pernah branding dia sih sebetulnya. Coba dah, itu sesuatu yang nggak usah diomong seharusnya lah ya gitu kan, orang juga nggak ngerti Arebi apa gitu. Tapi biasanya kantornya di mana aja itu sudah menggambarkan tuh satu. Lalu kalau perlu, oh ada kok, buka aja website atau buka aja Google. Ketika ketik Beyond Property itu kan muncul langsung. Nah itu juga sebetulnya menandakan bahwa kita establish gitu. Kalau misalkan nggak percaya banget, tetap ada yang nggak percaya banget, tetap ada beberapa yang ngantor uang UTJ-nya ke sini, terus terima kwitansi dari admin, tinggal janjian aja di sini, gitu kan, serah terima, gitu. Ya kalau bisa sih jangan cash karena bahaya ya. Tapi kalau kepepet banget ya bawa cash ya udah, gitu. Kalau nggak percaya banget, Pak boleh Pak nanti kita serah terima uang UTJ-nya, misalkan mau di kantor boleh, nanti kita ketemu di kantor kita, nanti kita langsung terbitkan kwitansi, itu juga bisa. Ya, ada beberapa yang mungkin mereka pengen lihat dulu kantornya di mana sih, gitu, bener nggak sih? Nah, itu juga bisa.